Ya, pemirsa, istilah Presidential Club diutarakan oleh jubir Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Harapannya, perkumpulan ini bisa menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa Indonesia kompak, rukun dan guyup, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik. Untuk membahas hal ini, sudah bersama kami Kang Ujang Komarudin selaku pengamat politik. Lalu ada juga Bang Ciko Hakim selaku politisi PDIP. Dan juga ada Bang Noel, Bang Emmanuel Ebenezer. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore. Selamat sore. Sore Samuel. Semoga dalam keadaan sehat nih abang-abangku. Bang Noel, saya ingin nanya ke Bang Noel dulu boleh ya? Bang Noel, ini forum Presidential Club ini seperti apa sih bukan pola pikir tapi pokok pikirannya seperti apa? Substansinya adalah ini wadah untuk para pemimpin atau mereka yang pernah menjabat sebagai presiden untuk menyampaikan gagasan-gagasan besarnya. Misalnya ada semacam setiap era itu kan pasti ada sesuatu yang baru. Mungkin ini bisa menjadikan wadah yang bisa memberi sumbangsi pemikiran dan gagasannya. Karena biar gimana pun gagasan ini kan disampaikan oleh Pak Prabowo. Pasti ada hal yang dipandang perlu untuk meminta masukan-masukan terkait ke depan bangsa ini mau seperti apa. Jadi saya rasa gagasan ini sangat positif ya, sangat positif untuk ke depan. Artinya siapapun yang pernah menjabat sebagai presiden ini menjadi wadah yang positif ke depan nanti untuk memberikan gagasan dan pemikirannya lah kayak gitu kira-kira. Urgensinya seperti apa Bang Noel sehingga harus ada Presidential Club karena kalau kita melihat ke belakang sudah ada Pak SBY dan Pak Jokowi juga yang berada di belakang Pak Prabowo saat ini. Ya, karena selama ini kan suksesi kepresidenan kita kan selalu diwarnai oleh konflik. Nah, ini akan menjadi wadah. 5 kali pemilu, 5 kali juga kita lihat baru di eranya Pak Jokowi yang namanya suksesi kepresidenan itu dengan cara yang baik. Nah, kita mau ke depan nanti itu begitu juga. Dan ini kan sudah ada menjadi landasan pijakan yang bagus lah ketika nanti sudah ada Presiden Club. Artinya itu menjadi wadah di mana presiden-presiden yang pernah memimpin sebelumnya ya mereka bisa berkumpul di situ. Coba menyampaikan gagasannya. Nih kira-kira bagusnya seperti apa. Kalau kamu mau memimpin ke depan nih, kan itu jadi bagus. Nanti ada Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, kan saling sharing mereka. Kenapa sih waktu SBY, SBY bagus sekali ya program ini, gimana sih caranya? Begitu juga nanti di Bu Mega, kok Bu Mega mampu ya mengkonsolidasikan demokrasi waktu itu pada proses transisi dari Orde Baru ke era reformasi. Begitu Jokowi juga dari yang belum pernah yang namanya presiden itu saling memberi ucapan di eranya Jokowi itu ada sebuah terobosan baru di mana estafet kepemimpinan itu dijalankan dengan cara yang terhormat lah ya. Jadi benar-benar ada upacaranya dan sebagainya. Nah itu juga akan menjadi rujukan bersama nanti. Jadi saya rasa ke depan nanti ya ini bisa menjadi contoh, menjadi rule baru lah. Jadi saya kira kita akan butuh selain pemikiran, kita juga butuh sosok pemimpin yang punya karakter negarawan. Bukan soal bagaimana memimpinnya, tapi kita mau butuh pemimpin yang sangat negarawan. Itu kira-kira dari saya. Bang Noel, ini bukan cuma sekedar upaya menyatukan atau menambahkan presiden terdahulu yang mungkin terlibat perseteruan seperti itu Bang Noel? Ya kira-kira seperti itu. Karena kan kita selama ini, yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa 5 kali kita pemilihan langsung kan baru di era Jokowi itu estafet kepemimpinan itu dijalankan dengan cara terhormat. Waktu dari Soekarno ke Soeharto tidak baik, dari Soeharto ke Habibie tidak begitu baik, dari Habibie ke Gus Dur tidak baik, dari Gus Dur ke Mega tidak baik, dari Mega ke SBY juga tidak baik. Baru dari SBY ke Jokowi kan
kita lihat relatif estafet kepemimpinan itu dijalankan dengan benar-benar ada gitu ya. Gitu. Itu mungkin itu menjadi landasannya, itu menjadi dasar awal pemikirannya lah. Selain ada gagasan-gagasan besar yang akan dituangkan. Baik. Bang Ciko seperti apa Bang Ciko melihat gagasan hal ini dari PDIP, Bang? Pertama, saya selalu mengatakan bahwa apapun yang dimulai dengan niat baik itu pastinya tidak ada yang salah. Tapi sesuatu yang tidak ada yang salah itu belum tentu menjadi sesuatu yang penting atau sesuatu yang mesti diprioritaskan. Terkait dengan silaturahmi presiden yang sedang menjabat dengan presiden-presiden di periode sebelumnya, saya rasa tidak pernah ada halangan-halangan dan yang menghalang-halangi terkait itu. Ini kan hanya masalah jalur komunikasi aja. Dan terkait itu apapun, walaupun nanti presiden yang pernah menjabat itu berada di partai yang di luar pemerintahan dan sedangkan presiden menjabat di partai tentunya partai yang berkuasa, ini juga tidak menghalangi masukan-masukan karena sesungguhnya kan wadah utama dari politik di Indonesia ini adalah partai politik dan kebetulan memang presiden-presiden yang pernah menjabat mayoritas ya Pak SBY maupun Megawati Soekarno Putri itu kan bernaung di partai politik yang masing. Begitu juga Pak Prabowo, begitu juga Partai Gerindra ini kan sering berkomunikasi dengan PDI Perjuangan gitu, walaupun memang kadang-kadang sering dikatakan bahwa Ibu Mega punya permasalahan dengan Pak SBY misalnya. Tapi kan kalau kita bicara di parlemen tentunya PDI Perjuangan sebagai partai politik yang berkiprah bersama-sama dengan Partai Demokrat juga bukannya tidak saling menyapa, bahkan juga sering membicarakan hal-hal dan menyetujui beberapa undang-undang bersama. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya substansinya menurut saya sangat baik ya. Substansinya adalah silaturahmi, substansinya adalah saling memperkaya pengetahuan, wawasan dan untuk kemajuan bangsa ke depan, tetapi urgensi dari pelembagaan itu sendiri menurut kami belum terlalu jadi hal yang perlu diprioritaskan. Tapi kembali lagi kita lihat ke depan pada akhirnya presidensi yang ke depan ini kan akan ada presiden baru dan insya Allah kalau memang Pak Prabowo yang dilantik di bulan Oktober 2024 tentunya itu menjadi hak beliau untuk mengeluarkan kebijakan atau menciptakan sebuah badan. Oke, tadi kan memang ada tentunya harus disetujui oleh partai-partai lain. Tadi kan memang ada rencananya seperti contohnya lah ya 2 hari sekali misalkan bertemu antar presiden dan mantan presiden seperti itu Bang Ciko. Menurut Bang Ciko apakah hal itu dimungkinkan dan sebenarnya perseteruan antar mantan presiden ini apakah memang masih berlangsung seperti itu? Apakah akan mempengaruhi arah politik di negara ini ke depannya atau bagaimana menurut Bang Ciko? Harapan saya tentunya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 2 hari sekali itu adalah bercandaan ya, bukan suatu hal yang serius karena kalau itu memang disampaikan yang serius itu seakan-akan mengkonfirmasi bahwa beliau ingin sekali cawe-cawe seumur hidup gitu, bahkan setelah dia tidak menjabat lagi menjadi presiden, apalagi kan sesungguhnya sudah pernah disampaikan beliau ini akan menjadi warga negara biasa kembali ke Solo dan itu harapan yang seharusnya memang akan terjadi. Saya melihat itu sebagai hanya lelucon aja disampaikan untuk mencairkan suasana, tetapi pada prinsipnya saya rasa kembali lagi ketika kita bicara politik di Indonesia ada wadah yang terbesar yaitu partai-partai politik dan partai-partai politik baik itu yang selalu berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan selama ini tidak ada hambatan untuk bisa saling berkomunikasi dan kebetulan juga Ibu Megawati Soekarno Putri adalah ketua umum dari PDI Perjuangan, begitu juga Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Dewan Pembina dari Partai Demokrat. Nah, jadi jangan sampai juga masyarakat berpikir jangan-jangan ini untuk mengakomodir satu presiden terdahulu yang tidak memiliki partai politik. Tapi ya udah. Tapi pada prinsipnya kembali lagi substansi dari soal silaturahmi, soal saling membahu untuk memikirkan bangsa ini ke depan, saya rasa tidak ada yang salah terkait itu. Tetapi tentu bahu membahu dan bergotong royong untuk membangun bangsa itu tidak selalu artinya saling setuju 100% dalam setiap hal. Kang Ujang bagaimana melihatnya Kang Ujang? Apakah Presidential Club ini urgensinya sangat penting atau mungkin bisa dilakukan, mungkin juga tidak, atau sebaiknya dilakukan atau sebaiknya tidak? Menurut Kang Ujang seperti apa?
Ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Jika Pak Prabowo itu butuh ya untuk 4 hal paling tidak. Pertama itu silaturahmi. Tadi Bang Ciko sudah mengatakan gitu ya, bahwa silaturahmi ya perlu ada tempat gitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memberikan curahan ide dan gagasan ya dari mantan-mantan presiden kepada Pak Prabowo dan Gibran, itu menjadi sesuatu yang bagus. Yang ketiga, kelihatannya Pak Prabowo ingin menjadi bridging, jembatan ya, pemersatu ya di antara tokoh-tokoh bangsa, yaitu mantan-mantan presiden tersebut, untuk bersatu kembali setelah misalkan dari 2024 hingga 2004 hingga 2024 misalkan hubungan Pak SBY dengan Ibu Megawati tidak pernah baik gitu dalam konteks psikologis maupun sosiologis. Jadi itu juga penting. Nah, yang keempat saya melihat Pak Prabowo ingin memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh bangsa tersebut ya. Di situ ada Ibu Mega, ada Pak SBY dan Pak Jokowi, untuk disatukan dalam satu wadah yang menurut hemat saya ya bagus-bagus saja, positif-positif saja begitu. Selama mereka tadi bisa melakukan silaturahmi, memberikan ide dan gagasan terbaiknya untuk bangsa, dan bisa bersatu kembali untuk sama-sama membangun bangsa. Saya rasa substansinya itu, dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan wacana atau gagasan presidensial club ini adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus. Tapi tantangannya adalah ke depan ya bagaimana ketiga tokoh atau figur bangsa tersebut, Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi, bisa bersatu kembali gitu dalam konteks menata bangsa ke depan. Itu sebenarnya yang paling penting dari adanya presidensial club, Bang Samuel. Oke. Tadi kan Bang Ciko menyebut bahwa apapun yang terjadi, misalkan Bu Mega dengan PDIP-nya pun berbeda pandangan dengan pemerintah, dan memang sebenarnya Presidential Club bukan untuk menyelaraskan pemikiran gitu ya mungkin ya. Tapi ada nggak sih bahwa Presidential Club untuk meredam kritik kepada pemerintah ke depannya? Seperti itu kira-kira Kang Ujang? Kalau saya sih melihatnya dua sisi yang berbeda ya. Presidensial Club adalah mantan-mantan presiden. Di situ kita tahu Pak Jokowi bukanlah ketua umum partai. Iya. Soal koalisi, soal kritik mengkritik, tentu adanya tempatnya itu ada di partai politik, ada di parlemen. Tetapi soal tadi komunikasi, memberikan ide dan gagasan terbaik dari mantan-mantan presiden, tempatnya bisa tadi ada salah satunya di Presidensial Club itu. Jadi ini sesuatu yang berbeda bagi saya, beda kamar gitu. Yang satu ingin menjalin komunikasi dan tadi Pak Prabowo ingin mendapatkan masukan, di saat yang sama di lain tempat ya partai-partai politik tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, dan kita tahu bahwa dari tiga mantan-mantan presiden itu tidak semuanya pengendali partai. Yang pengendali partai adalah Ibu Mega dan Pak SBY. Jadi saya melihat tempatnya berbeda gitu, kamarnya berbeda. Jadi walaupun misalkan nanti ada mereka kompak ada dalam satu wadah Presidensial Club, tapi bukan berarti membungkam kekritisan PDIP. PDIP tetap akan kritis begitu. Saya melihatnya begitu. Oke, Bang Ciko, memverifikasi kata-kata Kang Ujang, apakah memang akan seperti itu? Kalaupun memang ada Presidential Club dan Ibu Mega pun datang ke dalam forum tersebut, apakah Ibu Mega mungkin akan tetap kritis kepada pemerintah atau bagaimana kira-kira ke depannya? Saya rasa Ibu Mega maupun PDI Perjuangan memiliki karakter yang sudah diketahui oleh masyarakat gitu ya. Seperti juga setiap partai politik mempunyai karakternya masing-masing. Kami tidak mengatakan bahwa karakter yang kami miliki adalah karakter yang paling baik atau lebih baik daripada yang lain. Tetapi memang karakter ini kan dibentuk dari pengalaman, dari rekam jejak, dari jatuh bangun. Dan seperti diketahui PDI Perjuangan ini berpengalaman di berbagai medan, di sebuah pertarungan politik ataupun perjalanan politik gitu. Kita pernah menjadi oposisi dan bukan oposisi yang main-main. Kita pernah juga menjadi partai yang begitu ditekan pada masa Orde Baru. Kita juga pernah menjadi partai yang bisa dibilang menang dari pemilu gitu, dan menjadi kader kami menjadi presiden. Kita juga satu-satunya partai politik yang di era reformasi ini 3 kali berturut-turut menang pemilu legislatif gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kami sudah bisa
menerima apapun yang menjadi ketetapan setelah sebuah pertarungan politik itu selesai, sehingga kami bisa menempatkan posisi kami sesuai dengan apa yang menjadi porsi kami. Kalau kita bicara kemenangan, biasanya kita ya memimpin dan memerintah dalam pemerintahan, tetapi ketika kita kalah memang selama ini lebih mantap berada di luar pemerintahan. Jadi suatu hal yang sangat bisa kita bedakan, dan terkait dengan silaturahmi ya tetap juga silaturahmi, apalagi kalau kita bicara ya antara kedua tokoh Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, rasanya tidak ada permasalahan pribadi yang begitu mengganjal apabila memang keduanya ingin bertemu. Tapi juga saya meyakini tidak ada nggak enakan dalam tanda kutip, baik untuk Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengkritisi atau tetap men-challenge kebijakan-kebijakan yang nantinya apabila Pak Prabowo menjadi presiden dilakukan oleh PDI Perjuangan. Oke, Bang Noel seperti apa Bang Noel? Ada narasi bahwa mungkin ini adalah salah satu cara Bapak Prabowo untuk melanggengkan kekuasaannya sampai 2029 nanti, bahwa mungkin akan mengurangi kritik-kritik terhadap pemerintahannya nanti, terutama dari mungkin dari oposisi, seperti itu Bang Noel. Tadi apa yang disampaikan Bung Ujang Komarudin itu betul sekali. Saya rasa Presiden Klub ini beda kelamin dengan partai dan Presiden Klub itu sendiri. Karena ini kan wadah untuk menyampaikan gagasan-gagasan besarnya tanpa harus membungkam kritik, gitu loh. Jadi orang bisa tahu maksud dan tujuannya ketika ada sesuatu yang kira-kira tidak tersampaikan. Karena kan ini kan kita belum tahu apakah wadah ini akan dilembagakan atau tidak. Untuk sementara ini kan baru sifatnya emosional ya. Baru pada tahap emosional, yuk kita bikin yuk, mau nggak? Tinggal nanti kedepannya akan lebih dilembagakan, baru itu akan terlihat benar-benar berfungsi atau tidak gitu. Untuk sementara ini kan orang masih berpikirnya, banyak sebagian masih lihat ini masih debatable ya. Ini jangan-jangan hanya untuk membungkam. Saya belum lihat sampai ke sana. Karena ini kan dibentuk untuk semua mantan-mantan presiden berkumpul, namanya juga wadah. Gitu. Ketika ini diinstitusionalkan atau dilembagakan, itu lebih bagus. Artinya ada semacam sebuah kumpulan mantan-mantan presiden yang kemungkinan mereka gagasan-gagasannya belum tersampaikan atau tersalurkan, bisa tersalurkan dengan wadah ini, Presiden Klub ini. Jadi saya rasa saya melihatnya pada sudut pandang yang positif ya, belum pada jauh ke sana. Karena soal bungkam-membungkam saya rasa itu bukan teori bangsa yang sangat demokrasi. Itu hanya di negara-negara fasis lah ya. Karena kita mau Presiden Klub ini wadah atau tempat kumpulan gagasan-gagasan besar para mantan presiden. Oke, Bang Noel, kalaupun diformalkan saat ini bukannya sudah ada Watimpres untuk mendapatkan masukan ke presiden sendiri? Nah, yang terlembagakan baru Watimpres. Watimpres itu pun bukan para mantan presiden kan, itu hanya para pendukung presiden gitu, para pendukung presiden yang terpilih gitu. Kalau Presiden Klub kan tidak, para kumpulan-kumpulan presiden. Para kumpulan-kumpulan presiden yang masih hidup, yang mungkin punya gagasan-gagasan besar, dia bisa menyalurkan gagasannya, bisa mengkomunikasikan gagasannya dengan presiden yang sudah terpilih, dengan presiden yang sebelum-sebelumnya juga. Jika presiden itu masih hidup ya, gitu. Itu kan maksud dan tujuannya, bukan untuk terkait yang tadi Bung sampaikan bahwa ini wadah ini hanya untuk membungkam. Saya rasa, saya berpikir tidak sampai ke sana, gitu. Saya hanya melihatnya wadah ini untuk menyampaikan atau menyalurkan gagasan-gagasan yang mungkin tertunda atau yang belum tercapai. Mungkin dia akan memberinya masukan ke presiden terpilih ini. Bisa nggak saya menitip gagasan soal ini? Ini ada masukan di partai saya, gitu. Ini kurangnya, boleh nggak gitu? Dia bisa menitipkan program-programnya, gagasan-gagasannya, bukan pembungkaman. Kadang-kadang kan kita ketika memimpin lupa tentang gagasan besarnya, lupa yang akan kita lakukan. Ketika ternyata sudah mendekat pemilu, baru teringat. Nah, saya rasa ini akan menjadi saluran yang positif ya menurut saya, Presiden Klub ini.
Baik, terakhir untuk Kang Ujang, sekaligus menutup Kang Ujang, ini tadi Bang Noel mengatakan mungkin bisa diformalkan seperti itu Presidential Club. Apakah hal tersebut perlu dilakukan atau bagaimana menurut Kang Ujang? Ya, harus dicari payung hukumnya, legal formalnya gitu, seandainya ingin dilembagakan. Nah, itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, tergantung dari kebutuhan Pak Prabowo ya dalam konteks melihat dan menilai untuk menghormati mantan-mantan presiden, tokoh-tokoh bangsa tersebut. Saya rasa sangat layak dan sangat patut kita hormati ya pemimpin-pemimpin bangsa kita di tempat yang mulia, di tempat yang terhormat. Apakah nanti regulasinya keputusan presiden atau seperti apa? Tentu itu harus digodok lebih lanjut oleh Pak Prabowo ya, karena beliau presiden terpilih tersebut. Begitu Bang. Baik, terima kasih Kang Ujang, Bang Ciko, Bang Noel sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu pergerakan dari Pak Prabowo terkait dengan Presidential Club ke depannya. Selamat sore ya Pak Bangku. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Thank you.